Halo everyone, balik lagi sama aku, Kita Danisa. Di video kali ini, sama seperti video-video sebelum-sebelumnya, aku masih akan tetap membahas mata kuliah advance. Tapi kali ini bab 8 tentang isu-isu konsolidasi. Mau tahu gimana penjelasannya? Simak video aku selanjutnya. Akan fokus pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Yang kedua, akuntansi pada periode interim. Jadi, waktu kita belajar pada chapter 3 dan 4, kita masuk ke materinya, yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Nah, suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain itu kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas 50%. Ingat ya, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnisnya, bukan pengendalian atas sebagian asetnya. Jadi, yang dikendalikan itu bisnisnya. Nah, untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada dikenal akuisisi bertahap dan ada juga akuisisi sekaligus. Nah, kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita itu sudah mempunyai investasi di perusahaan tersebut. Nah, kalau di pertemuan bab-bab sebelumnya diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas. Nah, di bab sebelumnya diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya di 2 Januari 2015 PT Nusantara mengakui 75% sahamnya PT Andalas. Nah, maka kalau di bab sebelum-sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75% ini tetap tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan selama tahun 2015. Nah, padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, nah kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu, misal menjadi 90%. Nah, tapi tidak dibahas di bab sebelumnya. Nah, baru akan dibahas di isu seputar konsolidasi. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan hak pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara adalah pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian itu tidak hilang, tapi persentasenya kepemilikannya itu bertambah atau juga bisa berkurang. Misalnya terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 50%. Jadi turun 15% itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting catatannya, PT Nusantara tidak kehilangan hak pengendaliannya. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk atas PT Anak itu? Nah, kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak. Itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh PT Induk perusahaan yang dilakukan PT Induk perusahaannya. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya A sebagai induk perusahaan punya 60% saham di PTB, berarti ada 40% saham di PTB yang tidak dimiliki oleh PTA. Nah, sebagai PTA sebagai PT Induk. Ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki oleh PTC dan 10%-nya lagi dimiliki oleh PTD. Anggaplah jumlah saham yang biasa yang beredar dari PTB itu 1 juta per lembar. Berarti kalau PTA punya 60% saham, dia berarti menguasai 600.000 lembar saham. Nah, untuk PTC 300.000 lembar saham, dan untuk PTD 100.000 lembar saham miliknya PTB. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama itu karena
transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Nah, contohnya PT A membeli 10% sahamnya PTB dari C. Nah, itu yang namanya transaksi itu dilakukan oleh PT Induk akibat dari PT A membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PT C. Maka sekarang jumlah kepemilikan PT A bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar saham. PT C turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar saham lagi. Nah, PT D tetap 10%. Nah, berarti apa dampak ketika PT A membeli tambahan saham dari pihak ketiga? Jawabannya adalah kepemilikan saham PT A bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Nah, itu konsekuensinya PT C dan D itu namanya kepentingan non-pengendali karena dia sudah menguasai kurang dari 50% saham PT. Kemudian PTB melakukan pembelian kembali saham yang beredar dari PT C misalnya sebesar 10%. Jadi ada 100.000 lembar saham PT C yang ditarik oleh PTB sebagai treasury share otomatis. Sebagai 100.000 lembar saham ini tidak beredar. Nah, berarti yang beredar hanya 900.000 lembar. Yang melakukan transaksi bukan PT Induk, tapi PT Anak. Tapi punya konsekuensi di sini terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT A atas PTB. Kenapa bisa seperti itu? Karena jadi setelah PTB melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PT C sebagai saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PT C yang tadinya 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. Dan PT D tetap 100.000 lembar. Nah, PT A tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar lagi. Nah, yang 100.000 lembarnya lagi dijadikan treasury share. Nah, tidak beredar. Nah, sekarang presentasi PT Induk itu tidak lagi menjadi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa bisa begitu? Karena PT A memang punya 600.000 lembar, tapi pembagiannya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar. Maka PT A pasti di atas 60% kepemilikan sahamnya. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadikan kepemilikan saham PT Induk tersebut menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun ikut berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang ada di buku, yaitu menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya, kalau terjadi selisih nanti itu tidak diakui. Tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya PT Induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Nah, ini sama, yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Nah, kemudian perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Nah, ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk terhadap sahamnya PT Anak. Nah, karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Nah, jadi transaksi yang dilakukan oleh entitas anak itulah. If you with it, drop it.